Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat alur pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mulai dari perencanaan, kemudian juga persiapan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan juga penyebar luasan ini. Ini alur pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja, sumber dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat 4 poin yang mendapatkan sorotan tajam pada proses formulasi Omnibus Law. Yang pertama, pemerintah mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan. Kemudian DPR memotong tahapan dalam proses pembahasan. Kemudian juga DPR melakukan pembahasan pada masa reses. Dan selanjutnya DPR dan pemerintah memasukkan materi yang belum pernah dibahas, yaitu 3 undang-undang terkait perpajakan yang dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 4 poin yang mendapat sorotan tajam pada proses Omnibus Law. Kita beralih ke grafis selanjutnya, ini pernyataan dari Bapak Alamsyah Syaragi, di mana cacat prosedur dalam pembentukan undang-undang dapat berakibat fatal bagi masyarakat yang terkena dampak. Kemudian juga pemerintah wajib memastikan aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dikutip dari pernyataan Pak Alamsyah Syaragi kepada tempo.co.id. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Alamsyah masih bergabung bersama kami, Pak. Ya. Ya, dari Omnibus Law, Pak, beberapa klaster yang cukup menyita perhatian, terutama dari ketenaga kerjaan, Pak Alamsyah. Ya. Anda menyebutkan ada orientasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Undang-Undang Cipta Kerja masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis. Ini bagaimana penjelasan detailnya, Pak Alamsyah? Ya, saya tadi sudah sampaikan juga ada beberapa kelebihan ya dari masalah penerapan sistem waktu dan output. Tidak ada batasan dari PKWT, pekerjaan waktu tertentu. Upahnya itu sudah diatur berdasarkan regional sebagai standar minimumnya. PHK akibat efisiensi boleh ketika merugi, jadi lebih rasional ya. Jadi fleksibilitas pasarnya lebih oke untuk hal ini. Tapi ada kelemahan sedikit, PHK tanpa peringatan bertahap itu tidak jelas digunakan untuk situasi macam apa. Itu tidak diatur, itu akan jadi krusial juga. Tapi secara umum fleksibilitas oke. Kemudian pengurangan beban jumlah pesangon tadi, dan kemudian ada penerapan jaminan kehilangan pekerjaan oleh pemerintah yang dibayar oleh BPJS. Itu hal-hal positif, tapi hal negatif adalah salah satu tidak ada perluasan basis yang saya sebut tadi, tidak ada pengaturan sistem kontrak bagi pekerja di sektor usaha kecil dan mikro, dan sistem pengupahan yang terintegrasi dengan jaminan sosial. Itu yang saya maksud, sehingga basis dari jaminan sosial tenaga kerjaan itu tidak sampai ke level yang kecil dan mikro. Yeah. Di mana-mana di beberapa negara sempat mengalami reformasi masalah ketenaga kerjaan ini dengan menerapkan sistem mini kontrak. Mini kontrak itu yang memang tujuannya agar kita bisa mendapatkan pengimpunan dana untuk jaminan sosial, sehingga ketika orang kerja di usaha kecil sekalipun, ketika dia kemudian selesai di situ atau kemudian terdepak dari usaha itu, dia memiliki sejumlah jaminan sosial minimum untuk dia bisa tetap bekerja. Dari mana basisnya? Adalah basis kontrak tertulis yang dilakukan. Jadi walaupun pembayaran untuk dia memang lebih kecil dan dia tidak dikenakan pajak karena menyangkut usaha kecil dan mikro, itu tidak diatur. Jadi itu yang saya kritik, kenapa tidak dikerangkakan dengan baik dalam undang-undang. Kemudian ketika diterapkan dengan sistem upah regional minimum untuk sektor-sektor, itu tidak didorong satu skema insentif untuk produktivitas. Sehingga kalau orang memang dibayar lebih rendah, harusnya juga kalau produktivitasnya naik dia dapat insentif lebih tinggi. Itu tidak bisa diserahkan voluntary oleh perusahaan saja, tapi setidaknya kerangkanya harusnya ada di dalam undang-undang ini. Itu yang juga masih menjadi kelemahan. Yang ketiga adalah skema kehilangan pekerjaan yang nanti dijamin oleh pemerintah itu tidak secara eksplisit dikaitkan dengan kegiatan vokasi atau lembaga pendidikan keterampilan, sehingga orang bisa berpindah dari satu sektor ke sektor lain secara smooth. Itu yang harusnya juga diatur, dan hampir banyak negara mengatur itu dengan baik. Kira-kira begitu. Baik,
Yang sebelumnya yang menjadi fokus dari para pekerja melalui organisasi buruh kemudian juga dengan melakukan Ya, aksi demonstrasi beberapa waktu lalu Pak Alamsyah. ya, Ini terkait dengan pesangon Pak yang ya, diturunkan dari 28 ke posisi dari 19 32 mungkin. Ya, 32 ya ke posisi turun ke 19 19. plus 6 oleh pemerintah Oke. di 25. Efektivitasnya Pak, kemudian keterwakilan dari para pekerja dalam hal ini ketika ini diterapkan nantinya. Kalau itu diterapkan, saya kira pengalaman kami ya melihat data-data perselisihan hubungan industrial pada saat pesangon ini seringkali buruh dirugikan kok. Bahkan ada perusahaan yang sampai tidak membayar pesangon sekali dan dimenangkan di pengadilan gitu ya. Jadi saya melihat sebetulnya oke kalau memang mau turun jadi 19, tapi pastikan bahwa perusahaan itu punya pencadangan yang dititipkan ke jaminan sosial, misalnya ke BPJS. Jangan nanti kemudian ketika dia rugi, cadangan untuk pesangon yang cuma tinggal 19 bulan itu digunakan dan kemudian dipilotkan buruh nggak dapat apa-apa. Nah itu peran dari serikat pekerja bisa main di situ ya. Jadi diperlukan satu skema yang saya bilang tadi terintegrasi ke sistem jaminan sosial. Hati-hati loh, kita baru lihat Indosat. Banyak sekali pensiunan Indosat itu akhirnya kebingungan ketika perusahaan menyatakan tidak sanggup membayar lagi, gitu ya. Kenapa? Padahal sebelumnya ada dana cadangan yang ada di perusahaan. Ketika terjadi take over oleh pemilik saham lain, bisa jadi dana cadangan ini nanti digunakan. Itu yang di undang-undang ini juga masih lemah. Jadi itu yang saya harapkan ya bisa masih tetap diadvokasi oleh serikat pekerja. Namun kalau untuk besaran, memang dulu kita tidak punya jaminan hari tua dan lain sebagainya ya. Itu memang ditimpakan ke dalam bentuk pesangon yang jumlah bulannya banyak. Belakangan setelah kita punya BPJS-TK, memang wajar kalau banyak investor yang menyatakan sebaiknya pesangon jumlah bulannya dikurangi sehingga keluarlah angka 9 plus 6 oleh pemerintah kemarin. Gitu. Baik, tapi dari pekerja ini merasa tidak terwakili Pak dengan poin-poin kemudian dengan pengurangan ini. Ya, ya. Menurut saya kalau itu agak berat kita selesaikan di sini, tentunya masing-masing punya hitungan bahwa betulkah dari jaminan hari tua di BPJS-TK plus pesangon yang 19 itu masih equal nilainya dengan pesangon yang 32. Silahkan teman-teman serikat pekerja menghitungnya dan kemudian silahkan nanti menggugatnya di MK karena ini akan menjadi pasal yang mesti jadi objek materi. Menurut saya itu yang fair dan saya yakin masing-masing pihak bisa bersungguh-sungguh untuk menghitungnya dengan baik. Pak Alamsyah, terakhir Pak, waktu kita cukup terbatas secara keseluruhan mungkin conclusion Pak, kesimpulan dari yang kita bicarakan dari awal segmen tadi, harapan mungkin dari Ombudsman ke depannya supaya ini bisa betul-betul berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ini. Tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini, terutama dalam perluasan nanti kemudian juga pembagian peraturan-peraturan ke bawahnya, penyusunan ke depannya. Pak Alamsyah. Ya, saya melihat sebetulnya, saya suka bilang tidaklah istimewa yang sering digembar-gemborkan orang undang-undang ini. Biasa-biasa saja, ada perubahan yang kerasa agak fundamental dengan menggunakan satu manajemen risiko dan kemudian konsekuensinya adalah pengawasan yang menggunakan sistem post review. Maka di aturan di bawahnya saya berharap hati-hati betul dengan membangun sistem kelembagaan pengawasan ini yang efektif karena sanksi administratif itu cenderung dianggap rendah oleh banyak pihak dan Ombudsman tidak ingin kemudian banyak sekali nanti laporan tentang penyimpangan administratif yang di-report ke Ombudsman. Kalau itu terjadi kita akan menghasilkan suatu investasi yang kualitasnya buruk. Bukan itu yang kita inginkan oleh undang-undang ini. Maka catatan kami terakhir untuk pemerintah jangan main-main dengan sistem pengawasan yang sistemnya post review ini, rancang dengan baik dan jangan menutup diri, jangan merasa paling tahu dan nanti di kemudian hari akan merugikan banyak pihak. Kira-kira begitu. Baik, Pak Alamsyah terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Sehat selalu Pak Alamsyah. Ya, sama-sama. Salam untuk semua. Baik, ada Pak Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dan tadi kita berbincang catatan Ombudsman Republik Indonesia soal Omnibus Law. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba membahas topik yang berbeda, industri pariwisata di tengah pandemi. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.